Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu honorer lulusan SMA, SMK, dan diploma. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru bahwasannya Kemenpan beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi ASN. Ini khusus untuk jabatan berikut ini Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sah profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di tanggal 20 Oktober yang lalu Bapak Ibu sekalian, Menpan RB sudah mengeluarkan ini surat tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Ini dikeluarkan tepatnya di tanggal 20 Oktober dengan nomor surat 970. Almana dalam surat ini disampaikan memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Nah, adapun putusannya yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. B. Paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Jadi untuk lulusan SMA itu masuk di poin A ya, dengan masa kerja minimal 2 tahun. Kemudian di C-nya paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Untuk B ini minimal S1 ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditantangani oleh A. Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. B. Paling rendah direktur kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Khusus untuk Bapak Ibu tenaga honorer maka minimal ini ada surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama ya. Kalau untuk lulusan SMA ini ya berarti masuk formasi umum nanti bisa dari perusahaan tempat bekerja. Lalu ketiga, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama dalam pengadaan P3K, terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi. Keempat, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum ketiga terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Lalu yang kelima, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 981 persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku. Lalu keenam, keputusan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mestinya. Ini ditetapkan di 20 Oktober seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dari apa yang kita dalami di sini Bapak Ibu sekalian, setidaknya nih ada 6 jabatan yang diberikan oleh Kemenpan untuk lulusan SMA yang termuat di sini ya, yang mengharuskan adanya sertifikat tambahan. Namun dari apa yang dibuat oleh Kemenpan ini menunjukkan bahwa lulusan SMA juga diberikan kesempatan bisa mengikuti seleksi P3K menjadi ASN. Yang pertama adalah peranata pencarian dan pertolongan, kemudian penguji kendaraan bermotor, ini tentunya SMK ya. Lalu pengawas keselamatan pelayanan, yang keempat adalah pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran juga ternyata diberikan kesempatan. Yang kelima adalah pengawas perikanan, khusus SMK perikanan. Yang keenam adalah asisten peranata kadastral. Inilah yang diharuskan memiliki tambahan kompetensi ya. Nah, kalau kita lihat dari keenam tadi dijelaskan di lampirannya ini Bapak Ibu sekalian. Jabatan jenjang persyaratan wajib tambahan sertifikat ya sebagai tambahan yang diberikan bobotnya 25%. Ini kita akan bahas khusus yang lulusan SMA. Untuk pamong budaya ini adalah minimal D3 ya, terampil. Untuk lulusan SMA itu salah satunya adalah peranata pencarian dan pertolongan. Ini merupakan sertifikat kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan atau sertifikat kompetensi renang atau sertifikat kompetensi underwater ya. Ini diberikan ya khusus untuk jabatan ini. Kemudian jabatan lain juga yang diberikan kepada lulusan SMA yang mengharuskan sertifikat itu adalah penguji kendaraan bermotor. Ini jabatannya pemula ya. Syarat kompetensi penguji kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nanti akan diakumulasi 25% bobotnya. Kemudian pengawas keselamatan pelayaran ini pemula juga
juga sertifikat Basic Safety Training yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dihargai 25%. Yang berikut ini juga ada diberikan untuk jabatan lulusan SMA ya, pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran ini surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas. Kemudian sertifikatnya yang ditandatangani oleh minimal pejabat tinggi Pratama Kemendagri, atau boleh juga yang ditandatangani oleh minimal sekretaris daerah atau kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Lalu jabatan SMA yang juga mensyaratkan adanya tambah sertifikat kompetensi itu adalah asisten penata kadastral. Ini sertifikat survei pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia, bobotnya nanti 25%. Serta yang terakhir adalah pemula untuk pengawas perikanan. Nah, ini ada 6 jabatan yang merupakan lulusan SMA yang mengharuskan sertifikat sebagai tambahan nilai ya. Nah, dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka bagi Bapak Ibu lulusan SMA ya masih diberikan kesempatan oleh Kemenpan untuk menjadi P3K. Tapi ini Bapak Ibu sekalian adalah jabatan-jabatan di luar dari yang ditetapkan oleh Kemenpan sebelumnya di tanggal 7 Oktober. Di 7 Oktober disebutkan sini sudah ada jabatan yang tidak diperkenankan untuk menjadi P3K. Jadi ini sudah dibatasi ya. Dengan demikian maka bagi Bapak Ibu yang lulusan SMA yang ingin menjadi P3K ya, setidaknya kalau kita lihat keputusan Menpan ini adalah di 6 jabatan yang kemudian mengharuskan sertifikat kompetensi. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.